Halo Dunsana Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang hari ini. Bersama saya, Farhan Effendi. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Efisiensi anggaran mulai berdampak ke daerah. Pembangunan jalan dan jembatan di pesisir selatan pada tahun 2025 nihil. Seorang pengedar sabu-sabu yang telah menjadi target polisi ditangkap di perbatasan Sumbar, Jambi. Musim manggis tiba, petani dan pedagang raup keuntungan. Efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo berdampak bagi pembangunan jalan dan infrastruktur di pesisir selatan. Anggaran tahun 2025 pada bidang pembangunan jalan dan jembatan menjadi Rp0. Pasalnya, anggaran dana alokasi khusus tahun 2025 pada bidang bina marga yang sebelumnya sebanyak Rp37 miliar hilang menjadi Rp0 akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Akibatnya, 10 jembatan gantung di pesisir selatan yang rusak akibat bencana banjir Maret tahun lalu hampir dapat dipastikan tidak jadi dilaksanakan pembangunannya tahun ini. Meskipun sebelumnya, pelaksanaannya telah disetujui oleh Kementerian PU. Begitu juga dengan jalan-jalan rusak yang ada di pesisir selatan. Seperti jalan di Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, jalan lintas Painan Batang Kapas, tepatnya di Bukit Pulai, dan beberapa lokasi lainnya, juga tidak dapat diperbaiki pada tahun ini. Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Pesisir Selatan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang sebelumnya sudah masuk ke dalam anggaran dana alokasi khusus, agar dapat menunggu kebijakan dari pusat, khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan. Untuk 2025 ini kita dapat pagu DAK itu sebesar 37 miliar atau sekitar lebih kurang 20 kilo jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat akan berubah menjadi baik. Itu tidak terlaksana di tahun 2025 ini karena anggaran DAK untuk pesisir selatan bahkan se-Indonesia itu sudah menjadi nol. Akibat efisiensi, jangankan untuk perbaikan jalan dan jembatan, untuk dana perawatan jalan dan jembatan pun tidak ada dananya sama sekali. Efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat ternyata sangat berdampak di daerah-daerah. Apalagi daerah yang mengandalkan anggarannya dari APBN. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Program pemeriksaan kesehatan gratis telah dimulai dilaksanakan di 16 puskesmas di Pasaman. Pasien yang berulang tahun yang datang untuk memeriksakan kesehatan di Puskesmas Lubuk Sikaping ditandai dengan kokarde yang dipakainya sebagai pembeda dengan pasien lainnya. Pemeriksaan kesehatan gratis diprioritaskan bagi warga yang berulang tahun hingga 1 bulan ke depan. Artinya, jika tidak sempat datang pada hari ulang tahunnya, boleh dilakukan di hari lain dalam rentang waktu 1 bulan. Kebijakan itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pasaman untuk memfasilitasi warga yang belum memperoleh informasi atau warga yang terlambat mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Sehat. Sedangkan untuk pelajar baru bisa dilayani pada bulan Juni. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, kadar gula darah, kondisi gigi, dan kondisi mata, hingga menimbang berat badan dan lingkar perut. Masyarakat itu harus melalui aplikasi Satu Sehat. Nah, Satu Sehat ini
mungkin untuk jaringan-jaringan tertentu yang bisa kita laksanakan dengan maksimal. Nah, kemudian untuk puskesmas yang jaringannya masih agak kurang bagus, ini agak terkendala sedikit. Tapi namun itu tetap kita upayakan karena pemeriksaan kesehatan gratis yang untuk yang berulang tahun ini kita laksanakan saat ulang tahun ditambah 1 bulan. Jadi mempunyai rentang waktu untuk melaksanakan pemeriksaan. Selain berulang tahun, warga yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis juga diwajibkan telah mengunduh aplikasi Satu Sehat di telepon genggamnya. Warga bisa memeriksakan kesehatannya di seluruh puskesmas atau klinik kesehatan milik pemerintah Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Saat ini, impian warga Kota Solo telah terwujud, yakni memiliki rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kota Solo dengan peralatan canggih dan mempunyai fasilitas lengkap. Dengan kehadiran RSUD yang baru ini, warga Kota Solo tak perlu lagi harus ke Padang atau ke Bukit Tinggi untuk berobat. Banyak sekali manfaatnya untuk warga Kota Solo, tempatnya juga lebih agak dekat sih kalau bagian warga Tanah Garam atau di dekat kan lumayan dekat Pasaraya juga gitu Pak. Karena antusiasnya tadi pas peresmian sangat ramai sekali dan juga rumah sakitnya juga terlihat bagus, bersih. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Sejak adanya RSUD ini nantinya pasti akan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. RSUD yang baru itu diberi nama Serambi Madinah dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah ini berlokasi di daerah Banda Panduang, Kota Solo, dan mulai dibangun sejak tahun 2022 yang lalu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin sangat mengapresiasi berdirinya rumah sakit umum di daerah ini. Menurutnya, dengan seiring waktu berjalan, semua kelengkapan sarana prasarana penunjang, termasuk para dokter spesialisnya, perlahan-lahan akan dilengkapi. Ya saya senang sekali karena rumah sakitnya luar biasa bersih, itu Bu Dirut ada di sana ya. Kemudian dokter-dokternya juga semangat-semangat. Nanti kita akan lengkapi alatnya dan terutama dokter spesialisnya juga kita akan tambah. Saya bilang mudah-mudahan putra-putri daerah yang mau sekolah jangan tambah-tambah tapi diberikan difasilitasi. Nanti beasiswanya kan kita ada cukup banyak. Saya rasa untuk rumah sakit baru cukup, cuma nanti kalau dokternya udah lebih banyak, kita akan kirim alat-alat yang lebih modern lagi. Menurut Wali Kota Solo, Zul Elvian Umar, dengan diresmikannya rumah sakit umum daerah ini, maka RSUD akan berfungsi sebagai rumah sakit penyangga dari Rumah Sakit Umum Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, dibangunnya rumah sakit ini berawal dari mimpi warga Kota Solo maupun pemerintahnya yang ingin memiliki sebuah rumah sakit milik daerah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan secara merata bagi warga di daerah ini. Memang kita punya mimpi ya, masyarakat, pemerintah Kota Solo punya rumah sakit umum daerah, penyangga ya, ada rumah sakit provinsi yang ada di Kota Solo, tentu perlu ada penyangganya. Jadi oleh karena itu hari ini diresmikan oleh Pak Menteri merupakan patut kita syukuri dan juga dengan dukungan semua pihak, dari pemerintah pusat, dari provinsi semuanya, dari masyarakat juga, dan sehingga akhirnya rumah sakit ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. RSUD Serambi Madinah ini siap melayani masyarakat. Di antaranya melayani rawat inap, rawat jalan, klinik mata, bedah, kebidanan, anak, penyakit dalam, dan pelayanan pengobatan lainnya. Meski mempunyai fasilitas yang lengkap, saat ini RSUD masih kekurangan dokter spesialis. Gernadi melaporkan dari Kota Solo.
2 balita yang berjenis kelamin laki-laki dibuang oleh orang tuanya di Masjid Thayyibah di kawasan Alai Timur, Kelurahan Pasa Ambacang, Kecamatan Kuranji pada Selasa pagi. Mendapatkan laporan adanya 2 balita yang ditinggal oleh orang tuanya, polisi dari Polsek Kuranji langsung mendatangi lokasi. Setelah mendapatkan keterangan saksi yang merupakan warga sekitar dan pengurus masjid, diketahui orang tua balita itu merupakan pasangan muda yang biasa mengamen di dekat lampu merah bypass Kuranji. Karena kedua anak balita ini dibuang oleh orang tuanya, polisi kemudian mengantar dan menyerahkannya ke kantor Dinas Sosial Padang. Masjid Thayyibah memang sering dijadikan tempat menginap oleh anak jalanan maupun mereka yang tidak memiliki tempat tinggal di Padang. Namun biasanya setelah pagi hari, mereka kemudian pergi untuk mengamen atau meminta sedekah di jalanan. Warga saya ada yang meninggalkan anak di Masjid At-Taubah di Kampung Lalang, dilaporkan ke Polsek, terus ditanggapi langsung Polsek, ya langsung ditanggapi oleh personil Polsek, dan anak itu diamankan dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Padang, ya dalam keadaan sehat. Ini dia laporan yang bisa kita berikan dari warga, dan kita cek karena di sini banyak anak-anak jalanan. Pengurus Masjid Thayyibah mengatakan, pihaknya tidak bisa mengusir orang yang menumpang istirahat di masjid, karena masjid merupakan milik bersama umat muslim. Namun untuk istirahat di malam hari, tidak diperkenankan di dalam masjid. Mereka yang bermalam hanya diizinkan istirahat di teras masjid. Sering Pak, kadang 2 kali seminggu. Kadang sekali, kadang 10 hari 1 kali datang. Mereka di sini nginap di sini Pak ya? Tidur dari jam 3 subuh, nanti udah mau terbit matahari dia pergi. Karena dia bertiga, orang tua itu ada mungkin itu ada iparnya 3, 2 laki 1 perempuan. Oh, jadi 3 dewasa ya Pak ya? Iya. Jadi 1. Dia tidur di sebelah sana terus tuh. Saat ini, kedua anak telah diserahkan ke Dinas Sosial Padang. Namun, pihak Dinsos belum berkenan memberikan pernyataan dengan alasan kedua anak di bawah umur dan saat ini masih diobservasi petugas. Robiham melaporkan dari Padang.